guys penampakan Satria FU FI nya tahun 2016, masih sangat mulus ya. Alhamdulillah dapat yang livery MotoGP Suzuki X-Star dari Suzuki nya. Jadi ini catnya asli ya, biru Suzuki MotoGP. Nah, bisa kita lihat ya, jadi tidak mengontak sama sekali, tidak ada listriknya. Ini kemungkinan aki ya, aki keringnya itu habis total. Wajar ya, karena motor jarang dipakai juga sama pemilik pertamanya, dipanasin juga enggak, hanya didiamin ya. Beginilah hasilnya ya, pasti akinya cepat habis, karena aki itu bagusnya yang dinyalakan agar terisi terus ya. Jadi nantinya awet. Dan akinya juga mereknya tidak terlalu bagus ya, bukan GS, entah apa mereknya tadi, kayaknya kualitasnya di bawah GS. Jadi harganya pasti ini akinya lebih murah. Nah, ini kalau FI ada bagasi kecil ya, lumayan buat nyimpen lap atau gembok atau aksesoris apalah yang kecil-kecil bisa di depannya. Yap, bengkelnya sudah buka sekarang, baru banget buka jam 9 lebihan. Jadi sekarang kita akan langsung tanya ke montirnya, ya ini apanya nih, barangkali bisa jadi bukan aki, soalnya tadi sebelum mati akinya masih bisa diselah. Nah, ini ketika dikontakkan meskipun ada ya pengapian, tapi benar-benar nggak bisa nyala. Jadi biasanya kan kalau ada selahan aki habis itu masih bisa jalan ya, kita selah saja. Namun ini mati total. Sudah disaslah nggak nyala ya, dan dicek akinya benar-benar nggak ada listriknya sama sekali. Jadi saya minta ganti aja langsung di bengkelnya sekalian akinya dengan yang baru ya. Mudah-mudahan bagus nanti, dan akinya merek GS supaya awet dan bagus. Sudah teruji kualitasnya di kalangan masyarakat Indonesia. Kalau aki GS itu awet dan bagus, meskipun harganya lumayan tinggi dibanding yang lain ya. Nah guys, selain aki yang harus diganti, ini juga PR-nya juga spakbor dengan ban tidak sejajar ya. Jadi armnya harus disetting kembali. Nah, jadi spakbornya lebih sangat ke kanan ya, si bannya ke kiri. Nah, bisa kita lihat ya sejajar ya. Jadi, nah teman-teman jelas sekali ya. Kalau bahasa Jermannya itu nyengsol. Nah, kita tinggal setting saja. Jadi benerinnya itu cukup mudah ya. Baut yang dua di ujung arm itu kita longgarin ya. Salah satunya nanti kita dipasin, lalu tinggal digeser-geser si bannya sama komstir depan ya. Jadi kata sianya itu kelemahan Satria FU itu komstir. Ini juga kena ya komstirnya, jadi harus ganti. Ada suara gojlak ketika jalan yang agak jelek ya, nggak rata. Namun spare partnya kosong, jadi tinggal disetting saja komstirnya. Mudah-mudahan jadi diberatin sedikit, jadi mengurangi hentakan suara gojlak gitu ya. Namun bagusnya itu diganti saja. Nanti saya mau beli online dulu spare partnya buat vlog kedua nanti. Setelah spare partnya datang, saya akan kesini lagi lalu ganti komstir ya, Satria FU original dari Suzuki. Dan sekarang sekaligus saya minta ganti untuk kampas depan dan kampas belakang. Spare partnya lagi diambil dulu karena kebetulan kosong yang jenis untuk FU inject ya. Ini kampasnya dari pertama beli, si tangan pertama pemilik motor ini sepertinya belum pernah ganti karena mereknya masih sama dengan merek dari master remnya ya. Jadi, dan sudah sangat tipis ya,
mungkin tinggal 25%an tadi, luar biasa ya. Ini karena mungkin ya pemakaiannya juga sama cewek, jadi mungkin kurang memperhatikan hal-hal kecil seperti ini. Namun sebetulnya ini sangat penting ya, komponen yang sangat penting seperti kampas rem. Dan oke teman-teman, sekarang sudah mulai untuk pemasangan aki baru di Suzuki Satria FU injeksi ya. Jadi akinya itu harga 325, karena berbeda ya, agak besar katanya. Berbeda dengan motor-motor Matic, pasti itu beda untuk Suzuki Satria FU, karena pengapian dan kelistrikannya juga dayanya pasti berbeda ya, wajar saja. Bahkan mungkin lebih besar daripada Ninja 2 tak ya, karena Ninja 2 tak itu karakteristik dari kelistrikannya itu masih old ya, masih jadul. Kalau Satria FU injeksi ini sudah modern, dan kita tahu semuanya kalau zaman sekarang itu komponen-komponen listrik dari motor injection itu dayanya sangat besar dan lebih banyak dibanding motor-motor terdahulu jenis karburator ya. Jadi harganya itu biasanya agak lebih mahal. Ya kebayang kalau misalnya motor yang cc-nya 250 cc itu seperti Ninja FI atau bahkan yang besar ya Moge, itu pasti lebih mahal lagi ya, aki keringnya gitu misalnya. Dan motor yang seperti ini cocok menggunakan aki kering ya, jangan menggunakan aki basah itu, karena lebih awet aki kering dibanding aki basah. Harganya juga lebih mahal aki kering ya, jadi biar puas mending kita pakai aki kering saja. Nah sekarang motornya sudah menyala kembali normal ya, benar. Berarti tadi mogok itu karena akinya habis total. Meskipun ada selahan, di sela-sela nggak bisa, tetap aja kalau akinya benar-benar habis itu mati ya langsung, mungkin karena inilah karakteristik dari motor injeksi yang harus akinya bagus, standby bagus ya. Sekarang kita sudah berada di akhir video dari vlog saya kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah informasi untuk pengguna Satria FU Suzuki ya. Mohon maaf bila ada salah kata dan banyak kekurangan. Nantikan video selanjutnya di vlog saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif guys.